Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anakku. Pagi. Baik, alhamdulillah kita bertemu kembali pada pagi hari ini di pelajaran olahraga. Tentu berbeda pula materinya. Dan hari ini sebelum saya memulai pelajaran, saya ingin bertanya, apakah yang kalian persiapkan dari rumah menuju sekolah dan apa yang kalian lakukan sebelum menuju sekolah? Sarapan pagi, bersalaman dengan orang tua adalah suatu keharusan, ya, sebuah adab sebagai anak kepada orang tua, dan itu memang harus setiap hari dilakukan. Selain itu, mempersiapkan alat-alat buku tulis dan keperluan pelajar untuk bersekolah. Baik anak-anakku sekalian, hari ini saya akan memberikan dan memaparkan sebuah materi, yaitu lari gawang. Olahraga lari gawang merupakan salah satu dari cabang olahraga atletik, karena di situ ada unsur lari. Di cabang olahraga atletik ada lari, lempar, lompat, dan jalan. Nah, pada hari ini saya akan membahas tentang topik olahraga lari gawang. Apakah kalian pernah melakukan lari gawang sebelumnya? Tidak pernah. Baik, saya ada membuat video pengetahuan tentang pembelajaran lari gawang. Nanti bisa kita simak bersama. Sebelum kalian menyimak video pembelajaran yang telah saya buat, saya harap kalian dapat memahami dan membaca tulisan yang tertera pada papan tulis melalui proyektor. Siap? Nah, kita mulai ya. Silakan dibaca dan dipahami. Olahraga lari gawang, pembuatan alat lari gawang dengan alat sederhana. Olahraga bukan hanya tentang menjaga bentuk tubuh atau memperbesar otot. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa olahraga dapat meningkatkan kesehatan fisik, menurunkan berat badan, bahkan memperpanjang usia. Orang yang rutin olahraga akan merasa lebih energi, tidur lebih nyenyak, ingatan lebih tajam. Lari gawang adalah salah satu cabang olahraga atletik. Lari memajukan pelarinya melompati rintangan berupa gawang hingga mencapai garis akhir. Perlombaan pelari harus melakukan garis sprint dengan memperhitungkan momentum yang tepat agar bisa bertolak melompati gawang dan mendarat dengan teknik yang tepat. Menggunakan start jongkok, posisi tubuh condong ke depan, fokus pada kecepatan reaksi terhadap aba-aba, lari di antara gawang, jarak antara gawang dihitung dengan langkah yang konsisten. Biasanya menggunakan 3 atau 4 langkah.
paparkan satu persatu melalui video pembelajaran ini. Bisa ya? Baik, anak-anak saya sekalian, itu tadi sepintas video pembelajaran dan nanti saya akan paparkan sebelum mulai dari pembelajaran olahraga lari gawang, kemudian menuju sebuah proses dan kita akan membuat suatu produk yang menghasilkan, yaitu pembuatan alat lari gawang. Baik. Di sini judul yang saya ambil adalah tentang olahraga lari gawang dan pembuatan alat lari gawang dengan alat sederhana, yaitu pipa PVC. Baik, saya paparkan olahraga bukan hanya tentang menjaga bentuk tubuh atau memperbesar otot. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa olahraga dapat meningkatkan kesehatan fisik, menurunkan berat badan, bahkan memperpanjang usia. Orang yang rutin olahraga akan merasa lebih energik, tidur lebih nyenyak, ingatan lebih tajam, pikiran lebih rileks dan positif. Silakan. Sebutannya. Baik. Lari gawang adalah salah satu cabang olahraga atletik. Lari yang mewajibkan pelarinya melompati rintangan berupa gawang. Mencapai garis akhir perlombaan, pelari harus melakukan lari sprint dengan memperhitungkan momentum yang tepat agar bisa bertolak melompati gawang dan mendarat dengan teknik yang tepat. 1. Lari gawang termasuk lari jarak pendek. Seorang pelari harus melewati 10 gawang dengan ketinggian dan jarak tertentu dalam sebuah lintasan. 2. Gerakan dalam lari gawang, baik lari 110 meter atau 200 meter serta 400 meter untuk pria atau 100 meter untuk wanita, wajib dilaksanakan seperti dalam gerakan lari cepat. Faktor penting pada lari gawang antara lain pengaturan langkah, tempo, dan panjang langkah yang mendukung teknik lari pada fase saat melompati gawang.
menggunakan start jongkok, ya. Kemudian posisi tubuh condong ke depan. Ini teknik yang harus di Oke, saya paparkan lagi tentang olahraga lari gawang menggunakan start jongkok, posisi tubuh condong ke depan, fokus pada kecepatan reaksi terhadap aba-aba start. Artinya sebelum dia mendengar aba-aba start, begitu dia mendengar, dia memunculkan reaksi, ya. Kemudian lari di antara gawang, jarak antara gawang harus dihitung dengan langkah yang konsisten. Biasanya menggunakan 3 atau 4 langkah di antara setiap gawang. Kecepatan dan ritme lari harus dijaga agar tetap stabil. Jadi ritmenya harus tetap stabil. Melompati gawang, mendekatan gawang, kurangi kecepatan sedikit sebelum melompati gawang. Posisikan tubuh sedikit condong ke depan. Teknik melompati, kaki depan diangkat tinggi dengan lutut ditekuk. Kaki belakang mengikuti dengan cepat. Setelah kaki depan melewati gawang, tubuh tetap condong ke depan untuk menjaga momentum. Tubuh tetap condong ke depan untuk menjaga momentum pendaratan. Mendarat dengan kaki depan yang sama dengan kaki yang pertama diangkat. Segera melanjutkan langkah lari tanpa kehilangan kecepatan dalam teknik lari gawang. Kaki depan diangkat tinggi dengan lutut ditekuk. Kaki belakang mengikuti dengan cepat setelah kaki depan melewati gawang. Tubuh tetap condong ke depan untuk menjaga momentum. Pendaratan, mendarat dengan kaki depan yang sama dengan kaki yang pertama, kali diangkat. Seperti itu. Peraturan lari gawang 1. Jarak lari untuk putra dewasa itu 110 meter dengan 10 gawang. Untuk putri dewasa 100 meter dengan 10 gawang. Untuk putra dan putri junior untuk usia sekolah, jarak dan jumlah gawang dapat bervariasi tinggi gawangnya. Jadi untuk tingkat sekolah dasar itu kita bisa variasi. Ukuran berapa menyesuaikan dengan kompetensi kalian, kemampuan kalian dalam melompati gawang, ya. Jadi kita bisa mengatur, bisa memodifikasi ukuran, tidak mesti mengikuti ukuran yang sudah ditentukan karena menyesuaikan dengan tingkat kompetensi dan usia kalian. Baik. Apa manfaat lari gawang? Nah, ini manfaat, ya. Perhatikan baik-baik anak-anak saya semua. Manfaat lari gawang: fisik, meningkatkan kecepatan, kekuatan dan kelincahan, melatih koordinasi tubuh dan keseimbangan. Ya. Kemudian meningkatkan kapasitas kardiovaskular serta mental. Ini manfaat yang didapatkan dalam olahraga lari gawang. Melatih fokus dan konsentrasi, meningkatkan disiplin dan ketahanan mental, mengembangkan strategi dan perencanaan yang baik dan sosial, meningkatkan keterampilan bekerja sama dalam tim, membina semangat sportivitas dan fair play atau bermain adil.
bisa kalian membaca ulang kembali dari paparan yang sudah saya muat di dalam video pembelajaran. Dan sekarang ada pertanyaan? Tidak ada? Baik. Sekarang kita coba melakukan tahap pembuatan alat lari gawang. Ya. Dan mohon diperhatikan ukuran dan ketentuan yang sudah saya buat. Dengan alat yang sederhana kita akan mencoba membuat sebuah alat olahraga, yaitu alat lari gawang pada pembelajaran hari ini. Dengan mempersiapkan beberapa pipa dan pipa sambungan yang berbentuk L dan T. Ini berupa alat sederhana, ya. Berupa alat sederhana membuat tiap lari gawang melalui pipa PVC. Baik. Apa saja yang kita perlukan? Tentunya kalian belum mengetahui apa saja yang ingin dilakukan untuk dalam pembuatan lari gawang. 1. Bahan-bahan yang disiapkan pipa PVC panjang, ya. Kemudian alat pemotong pipa PVC bisa menggunakan gergaji besi, ya. Jangan menggunakan mesin seperti gulinda karena itu sangat beresiko kalau di usia kalian, ya. Kemudian cara pembuatannya, perhatikan, silakan baca bersama-sama. Saya baca ulang ya. Kalian menyimak. 1 pipa PVC panjang, 2 pipa sambung berbentuk L dan T yang sudah kita siapkan. Kemudian cara pembuatan, pipa dipotong pada beberapa bagian sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan. Kemudian pipa yang sudah terpotong lalu kemudian disambungkan dengan pipa sambungan yang berbentuk L dan T. Untuk ukuran tinggi pipa dipotong dengan ukuran, di sini tertulis 60, kita bisa memodifikasinya dengan ukuran 50. Kemudian untuk panjang pipa pada bagian atas yaitu berukuran 100 cm, kita bisa memodifikasinya dengan ukuran 70 cm. Untuk pipa yang berbentuk L dan T adalah sebagai penyambung antara pipa lainnya. Sekarang kita coba dan saya akan melihat kerjasamanya antar kelompok, yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami materi, kemudian tujuan selanjutnya pembuatan pipa PVC menjadi sebuah alat media olahraga, yaitu lari gawang.
olahraga lari gawang, mulai dari samping kanan, depan, dan samping kiri. Ya. Jadi kita dapat memahami bahwa cara larinya nanti seperti ini. Di bagian samping kanan terlihat dapat lari gawang, kemudian bagian depan dan bagian samping kiri. Video pembelajaran selesai. Terima kasih telah mengamati pembelajaran ini. Selamat berkreasi dan berkreatif. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Sekarang kita coba presentasikan bagaimana setiap kelompok dapat membuat lari gawang dengan berkolaborasi.